para bunda dan juga calon-calon ibu, insya Allah ya. Ada Mbak Rina sama Siti Nurosifah. Kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain karena sudah jam 9.15. Izin saya share screen dulu. Sudah mulai terlihat? Terlihat ininya, slide-nya? Sudah muncul? Assalamualaikum. Ustadz? Baik, karena ini juga direkam, jadi saya langsung jalan aja ya. Nanti insya Allah untuk yang tidak hadir bisa melihat rekamannya. Insya Allah slide-nya juga sudah mulai muncul. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip dasar menyusui, jadi lebih dalam lagi kita belajar tentang menyusui. Kemarin kita sudah belajar tentang kenapa seorang muslimah itu harus menyusui dan kenapa harus menyusuinya secara langsung melalui payudara ibu. Jadi tidak ada perantara dot atau botol dan lain-lainnya karena kita pertama tentu saja karena kita beriman kepada Allah dan juga menyusui untuk ibadah, kita percaya apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran adalah yang paling terbaik. Itu yang harus pertama kali diketahui, sehingga nanti ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, konsep tersebut, maka berikutnya kita akan bersiteguh dan bersikeras untuk bisa menyusui anak kita sebaik mungkin. Nah, ini untuk teman-teman yang belum menikah, tentu saja tetap perlu memerlukan ilmu ASI ini, karena mengingat di Indonesia dan juga di dunia, para ibu dan para perempuan banyak yang belum mengenal tentang ASI dan belum tahu bagaimana caranya menyusui. Walaupun cara menyusui itu insting, bersifat insting dan alami, tapi banyak yang kehilangan instingnya karena efek dari media, efek dari dia sudah jauh dari fitrahnya atau sama sekali tidak mempelajari sedikit pun. Jadi ketika dia menyusui anaknya dan dia punya keinginan menyusui anaknya, tapi ada kesulitan, dia tidak mengetahui bagaimana caranya dia memberikan ASI kepada anaknya. Itu yang harus kita pelajari lebih lanjut dan kenapa kita memerlukan ilmu. Nah, ini adalah anatomi dari payudara. Jadi payudara itu adalah bagian dari tubuh perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Payudara diberikan oleh Allah kepada para perempuan. Salah satu fungsinya dan fungsi utamanya yaitu untuk menyusui, karena di dalam payudara ini berisi kelenjar-kelenjar ASI atau kelenjar-kelenjar menyusui yang tidak dimiliki oleh para laki-laki atau oleh para bapak-bapak. Nah, kita lihat di sini di dalam payudara terdapat kelenjar. Kelenjar itu adalah suatu organ atau jaringan yang dia mengeluarkan sekret atau cairan. Nah, kalau kelenjar payudara tentu saja mengeluarkan ASI ya. Ketika seorang anak perempuan balik, maka kelenjar payudaranya akan tumbuh dan berkembang. Ketika dia belum hamil, kelenjar payudara itu hanya sekitar 15 sampai 20 kumpulan-kumpulan bulat seperti ini ya, yang betulnya seperti anggur. Lalu kemudian ketika seorang perempuan hamil, maka akan semakin membanyak sekitar 15 sampai 25% dan semakin membesar. Nah, yang di dalam si gelembung yang bulat-bulat ini atau kelenjar payudara ini, di dalamnya ini nanti akan diproduksi ASI. ASI ini nanti akan keluar melalui duktus atau saluran ASI dan muaranya atau tempat keluarnya ada di puting ibu. Nah, ini disebutnya lobulus ya, yang seperti anggur dan nanti akan keluar melalui saluran atau ductus lactoferus. Ketika dihisap bayi, maka akan ditarik seluruh ASI dalam lobulus tersebut. Nah, tahapan produksi ASI sebenarnya Allah sudah mempersiapkan ASI semenjak si ibu itu hamil. Jadi ketika hamil, si kelenjar ASI-nya akan berkembang. Nah, proses ASI ini seperti yang saya
beritahu kemarin bahwa dia satu paket dengan proses kehamilan dan persalinan. Jadi ibu harus sudah yakin kalau dia hamil dan dia melahirkan, tentu saja dia pasti bisa menyusui. Ya, proses produksi ASI di dalam payudara itu disebut laktogenesis. Ini yang paling sederhananya saja kita bagi menjadi 3, terjadi selama proses kehamilan sekitar 4 bulan, itu sudah mulai terbentuk, mulai diproduksi, sampai terus dia mau melahirkan, diproduksi terus si kelenjar ASINya dan juga ASINya, namun tidak bisa dikeluarkan, karena masih ada hormon yang menahan supaya ASI itu tidak terproduksi banyak dan tidak keluar dari payudara ibu. Nah, ketika nanti si bayi ini lahir dan plasentanya lepas, plasenta ini mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, ketika lepas, tentu saja si hormon estrogen dan progesteronnya akan menurun drastis. Sehingga hormon untuk yang memproduksi ASI atau hormon prolaktin, dia mengambil alih dan memuncak. Sehingga yang ASI yang tadi diproduksi, yang mulai diproduksi di dalam payudara akan bisa dikeluarkan. Ya, jadi sudah satu paket. Ibu harus yakin rezeki dari Allah untuk anak ibu sepaket dengan kehamilan dan juga persalinannya. Ini perlu diketahui juga hormon-hormon yang bekerja untuk membentuk ASI. Karena kalau kita tahu tentang hormon-hormon ini, maka ibu akan tahu kenapa ASINya kurang atau kenapa ASINya terlalu banyak. Nanti konsep seperti ini kalau dipahami membuat kita jadi lebih percaya diri dalam menyusui ya. Nah, ini tadi hormon ari-ari atau progesteron. Dia membentuk saluran ASI lebih banyak dan menahan pembentukan dan pengeluaran ASI. Nanti ketika si plasentanya lepas, maka dia akan menurun dan hormon yang menyusui seperti prolaktin dan oksitosin akan meningkat. Ya. Pertama kita bahas dulu hormon ASI, yang paling utama ada 2, prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin ini fungsinya yaitu memproduksi ASI, bekerja sesuai hukum supply dan demand, ini harus diketahui ya. Artinya hukum supply dan demand itu semakin banyak ASI yang diminta melalui hisapan atau perahan, maka ASI akan semakin banyak juga diproduksi. Jadi prinsipnya seperti gambar ini nih. Kalau si bayi banyak nyedot ASI dari si ibunya, maka produksi ASI oleh prolaktin akan semakin banyak. Jadi nggak pernah kosong payudaranya. Semakin disedot maka akan semakin bertambah isinya ya. Nah, jumlah dari hormon ini tidak dapat dimanipulasi dan hanya aktif dengan pengosongan payudara. Jadi dia hanya memerintahkan ASI diproduksi kalau payudaranya isinya berkurang, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau kita sering nyusuin anaknya, maka si produksi ASINya juga akan semakin meningkat. Jadi ibu-ibu jangan heran kalau ada ibu menyusui yang punya stok ASI sampai berkulkas-kulkas, karena dia tahu prinsip ini, prinsip hormon prolaktin berupa prinsip supply dan demand. Jadi dia pakai prinsip itu. Kita jadi nggak boleh merasa takut kalau ASI kita akan kurang. Justru semakin banyak dihisap atau semakin banyak diperah, dia akan semakin produksi terus ya. Jadi nggak ada ketakutan ASINya berkurang. Nah, ini bisa produksinya bisa ditingkatkan dengan dihisap oleh bayi ataupun diperah manual pakai tangan ataupun dengan breast pump. Nah, ini jadi kalau misalkan kebalikan ya, kalau misalkan si ASINya ini, payudaranya ini nggak pernah dikosongin, maka otak kita akan berpikir bahwa ASINya itu tidak dipakai, maka lama-kelamaan produksinya akan menurun. Jadi paling bagus yaitu ASINya memang dihisap atau diperah biar terus produksi. Ini terjadi pada ibu-ibu yang stop menyusui. Jadi ketika payudaranya terasa penuh lalu tidak dikeluarkan melalui hisapan bayi ataupun perah, si otak yang membantu produksi ASI itu akan berpikir bahwa tubuh kita tidak memerlukan ASI yang banyak karena tidak dikeluarkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi lama-lama akhirnya ASINya tidak diproduksi dan tidak mengeluarkan ASI lagi payudaranya. Nah, hormon kedua yang sangat penting dalam proses menyusui adalah hormon oksitosin atau hormon cinta. Nah, kalau tadi prolaktin itu tidak dapat dimanipulasi, tidak dapat diperbanyak ataupun tidak dapat dikurangi. Kalau hormon oksitosin ini dapat dimanipulasi, jadi kita sendiri bisa meningkatkan hormonnya atau bisa menurun hormonnya. Ada yang mempengaruhinya, yaitu psikis ibu. Nah, dia akan meningkat hormonnya kalau kitanya bahagia, ibunya bahagia, senang. Makanya disebut hormon cinta. Nah, kalau si ibunya stres,
depresi dan lain-lain, ASI-nya justru akan berkurang. Kalau tadi hormon prolaktin fungsinya untuk memproduksi ASI, maka hormon oksitosin itu fungsinya untuk memompa ASI dari payudara itu keluar. Jadi dia kenapa air susu ibu itu bisa keluar ataupun bisa netes, misalkan kita nyusuin anak di payudara kanan terus keluar di payudara kiri, itu yang mompa keluarnya itu adalah hormon ini, hormon cinta ini atau hormon oksitosin. Nah, jadi salah satu booster ASI yang paling ampuh yaitu kebahagiaan ibu. Kalau ibunya minum ASI booster sebanyak apapun, semahal apapun, tapi dia tidak bahagia atau dia depresi dan stres, kadang ASI-nya tidak keluar. Hal ini biasanya terjadi banyak kita lihat di tempat-tempat seperti bencana alam ya. Ibu misalkan terkena gempa, punya bayi, otomatis keesokan harinya dia merasa stres karena ada bencana tersebut dan ASI-nya terstop. Kemungkinan karena dia stres yang hebat sehingga ASI-nya sama sekali tidak bisa dikeluarkan karena hormon oksitosin yang menurun tersebut. Nah, ini prosesnya. Ketika kita menyusui, si bayi ini akan menyedot susu dari atau menghisap dan merangsang puting payudara ibu. Nah, di situ ada reseptor yang seperti saya ceritakan kemarin, reseptor yang mengenal bahwa si air liur bayi itu membutuhkan memberitahukan bahwa ini loh keadaan kondisi si bayi dan ini loh yang dibutuhkan si bayi, dan payudaranya kalau dihisapkan menjadi kosong. Maka dari payudara ini akan memberikan pesan kepada otak kita. Nah, di sini ada yang namanya bagian otaknya hipotalamus dan hipofisis. Di situ ada yang memproduksi hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Dia akan bilang ke si otak, ini bayi ini masih butuh ASI yang banyak. Ini lagi dihisap, jadi kita harus produksi lagi ya. Terus juga bilang bayi ini butuh protein yang lebih banyak atau butuh imunoglobulin atau antibodi lebih banyak. Maka si otak ini akan menyusun perintah kepada payudara, dikirimkan lagi, ini yang harus kamu bikin. Jadi dia memberikan perintah kepada pabriknya di payudara agar memproduksi ASI sebanyak berapa dan apa isinya. Seperti itu ya. Nah, payudara kempes artinya bukan tanda ASI sedikit, seperti yang saya bilang tadi. Jadi payudara kempes justru baik. Artinya, si produksi ASI-nya bisa bertambah atau bisa dibuat lagi oleh perintah otak kita karena dihisap bayi. Dan juga artinya hormon oksitosinnya baik karena si ASI-nya bisa dikeluarkan. Berbeda dengan ibu yang mempunyai hormon oksitosin yang sedikit, dia bengkak doang tuh, tapi nggak bisa dikeluarin ASI-nya karena hormon oksitosinnya sedikit. Ya, jadi kalau payudara kempes artinya bagus, bukan arti yang negatif ya, bukan arti yang oh ini payudaranya kayak nggak ada ASI-nya nih, berarti ibunya nggak bikin ASI atau nggak produksi ASI, dia kurang ASI-nya. Bayi nangis karena ibunya payudaranya kempes, bukan seperti itu ya. Jadi prinsip dasarnya tadi kita sudah mengenal hormon prolaktin dan hormon oksitosin untuk produksi ASI dan untuk mengeluarkan ASI, dan nanti ditandai dengan payudara yang kempes atau menunjukkan payudaranya bekerja dengan baik. Jadi payudara terasa penuh artinya menghasilkan ASI dengan lambat. Payudara terasa kempes atau kosong itu akan segera menghasilkan ASI. Payudara itu sebenarnya tidak pernah kosong. Jadi kalau ibu habis nyusuin bayi ini kok kayak lebih kempes yang tadinya kencang, sebenarnya di dalamnya masih terdapat ASI, hanya sekitar bayi itu menghisap 60-70% dari payudara, jadi masih ada sisa sekitar 30-40% di dalam payudara tersebut. Nah, kemudian ini, nah pesan sirohnya, jadi Rasulullah kan pernah disusui oleh ibu susunya ya, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu mempunyai profesi sebagai ibu susu, dan juga orang-orang di kampung Bani Sa'ad mereka mempunyai profesi sebagai ibu susu. Kenapa mereka mempunyai profesi seperti itu? Artinya kan produksi susunya terus-menerus ada, bisa menyusui banyak anak dan bisa menyusui dari masa ke masa gitu. Nah, itu karena mereka mempertahankan hormon prolaktin tadi dengan tetap menyusui bayi-bayi susuannya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tidak heran pada zaman dahulu, terutama zaman Rasulullah, ada yang namanya profesi ibu susu ya. Nah,
apapun bentuk dan ukuran payudara atau puting ibu, insya Allah pasti bisa menyusui. Ada ibu-ibu yang berpikir bahwa payudaranya kecil, dia tidak bisa menyusui. Ada ibu-ibu yang puting susunya tenggelam atau terlalu besar, dan lain-lain. Mereka berpikir mereka tidak bisa menyusui karena merasa payudaranya tidak sempurna. Padahal selama si ibu itu punya kelenjar payudara yang tadi saya tunjukkan di depan, dan juga punya puting susu, itu pasti ibu itu bisa menyusui. Jadi semua perempuan insya Allah pasti bisa menyusui. Prinsipnya nanti kalaupun misalkan payudaranya kecil dan lain-lain, itu pasti berubah. Allah pasti akan menumbuhkan atau memberi bertambah besar dan memperbanyak kelenjar payudaranya itu agar nanti dia bisa memproduksi ASI. Dan selama ASINya itu terus dirangsang untuk dikeluarkan, maka akan terus produksi walaupun pabriknya kecil. Jadi walaupun pabriknya kecil, tapi kalau permintaannya banyak dan dia produksi terus, maka air susunya tetap akan selalu banyak dan cukup untuk bayinya. Nah, ini untuk masalah puting juga sama ya. Jadi sebenarnya nggak masalah bentuk putingnya seperti apa. Ada yang dia terlalu besar, ada yang terlalu panjang, ada yang mendelep ke dalam, atau ada yang terbalik. Ini seperti di gambar ini ya. Karena bayi itu menyusui bukan pada putingnya, tapi pada bagian hitamnya. Jadi si mulutnya itu memompa untuk mengeluarkan ASI, bukan di ujung puting. Justru kalau di ujung puting salah, tidak akan terpompa yang dia hisap dan dia perah itu di bagian hitam atau areola dari payudaranya. Nah, jadi kalau ibu sudah tahu prinsip tersebut, maka ketika mau melahirkan atau persiapan ketika melahirkan, nggak perlu melakukan ini semua, tidak perlu membersihkan puting supaya nanti misalkan putingnya bersih dan lain-lain, tidak perlu pijat, tidak perlu menarik puting, karena semua ini akan merangsang payudara ya. Kalau misalkan puting itu dirangsang, tadi akan mengeluarkan hormon oksitosin ya, yang justru akan membuat ibu perutnya merasa mules. Nah, ini banyak tidak sedikit ibu-ibu yang tidak mengetahui konsep dan prinsip ASI, merasa ASINya sedikit. Ya, dia merasa kok ASI saya sedikit, terutama di saat awal-awal persalinan. Nah, ASINya sedikit itu tentu saja pasti ASINya sedikit di awal. Tidak mungkin dia langsung banjir kayak susu keluar putih gitu, bersih langsung banjir, cerot-cerot gitu. Nah, awal-awal memang ASI itu hanya terbentuk sedikit dan warnanya tidak putih. Jadi bukan berarti ASINya tidak ada. Komposisi ASI itu di 2 sampai 2 minggu pasca lahir itu adalah kolostrum. Kolostrum itu warnanya lebih bening, jadi tidak seperti putih susu. Dia banyak mengandung vitamin A, faktor pertumbuhan, dan antibodi. Jadi warnanya memang lebih bening. Ada yang bening kuning, ada yang putih, dan ada yang seperti darah. Pokoknya semua yang keluar dari payudara ibu setelah ibu lahir itu harus diberikan kepada bayi. Walaupun itu sedikit, walaupun itu warnanya kuning, putih, merah, dan lain-lain, harus dihisap oleh bayi. Nah, kemudian ada juga nih setelah beberapa hari kemudian, dia akan keluar ASI yang warnanya lebih putih seperti susu yang kita lihat sekarang ini ya, susu sapi misalkan warnanya putih. Nanti akan seperti itu. Cuma ternyata si ASI ini tidak selalu warnanya putih susu seperti susu ultra gitu, seperti itu ya. Dia komposisinya ada 2. Yang pertama disebut formilk. Formilk ini adalah ASI yang keluar di awal ketika bayi menyusui, dan ada hind milk, itu keluar pas di akhir. Ini bisa kita lihat kalau kita perah. Kalau diperah, pas di awal warnanya bening. Nah, ini kadang di mitos dibilangnya ASI seperti ini ASI jelek. Jadi sama si ibu dibuang, diperes dulu sama si ibu sampai diperah sampai hilang si ASI formilknya yang bening, lalu diberikan yang sudah kental yang putih. Padahal itu salah. Dua-duanya adalah ASI yang sangat bermanfaat. Si formilk ini adalah ASI awal, lebih encer, dia banyak mengandung protein, laktosa, dan air, jadi fungsinya untuk menghilangkan haus. Setelah si bayi ini hilang hausnya, nanti akan keluar hind milk, yaitu dia adanya di akhir-akhir menyusui, baru keluar tuh, jumlahnya lebih sedikit bahkan, banyak mengandung lemak. Yang ini yang bisa membuat bayi merasa kenyang. Ya, nanti dia akan kenyang, berhenti menyusui, dan tidur.
Bila bayi belum puas menyusu dan heel milk belum keluar, lanjutkan menyusui terus sampai si ASI akhirnya ini keluar. Dan kita harus memberikan satu payudara dulu, jadi habiskan dulu di satu payudara, baru pindah ke payudara berikutnya. Kenapa? Kalau kita pindahin, kita pengen seimbang nih kanan kiri, misalkan habis, belum selesai, belum kempes di payudara satunya, terus dipindahkan ke payudara sebelah, maka nanti si bayinya akan dapat formil terus. Salah satu masalahnya yaitu nanti ada yang berat badannya kurang karena dia tidak pernah mendapatkan lemak dari ibunya. Ada juga ibu yang zaman dulu yang merasa bahwa ASI yang bening ini adalah ASI jelek, dibuang terus, sama dia juga tidak mendapatkan antibodi dan juga tidak mendapatkan banyak protein. Ya, jadi semua yang keluar dari payudara ibu, baik itu kolostrum, formil maupun hin milk, itu adalah semuanya baik dan memang Allah berikan khusus untuk kebutuhan anak kita. Nah, kenapa pas awal-awal ASI itu sangat sedikit? Kenapa Allah kasih sedikit? Allah itu selalu sempurna ya apa yang Dia berikan kepada hambanya. Apalagi hamba ini masih dalam tanggungan Allah untuk rezekinya, karena Allah sendiri yang menjamin bayi itu diberikan ASI. Jadi kenapa cuma sedikit, cuma kayak pas awal-awal lahir itu cuma kayak 1 tetes, 2 tetes bening keluar, si ibunya terus stres, kok saya nggak bisa menyusui. Padahal itulah yang diberikan Allah untuk bayi itu. Karena pada saat usia bayi baru 1-2 hari, lambungnya itu masih sebesar kelereng, jadi sangat kecil. Jadi tidak mungkin kita berharap dari payudara kita itu keluar ASI yang melimpah ruah hanya untuk lambung yang segede ini. Yang ada nanti bayinya kesedek, atau dia nyusu sebentar langsung kenyang, dan ibunya jadi bengkak payudaranya kan. Jadi memang ASI yang sedikit itu memang sudah cukup, Allah cukupkan untuk anak kita yang baru usianya 1-2 hari. Kemudian di usia bayi ke hari ke-3 sampai hari ke-6, besarnya seperti kemiri atau besarnya seperti kelereng yang agak besar, kan ada ukuran kelereng yang agak besar ya. Jadi seperti itu, kemudian 1 minggu baru seperti bola pingpong, 1-6 bulan seperti telur ayam. Karenanya si bayi itu biasanya di awal-awal kelahirannya dia hanya minum ASI sedikit, dan dalam waktu 2 jam dia sudah lapar karena sudah kosong lagi. Nah, sekitar 2-3 hari pasca melahirkan, tubuh ibu nanti seiring waktu akan meningkatkan produksi ASI. Jadi hormon prolaktinnya tadi semakin meningkat, lambung bayinya juga semakin besar, maka Allah akan memberikan produksi ASI yang semakin banyak untuk bayi kita. Kalau misalkan di hari-hari berikutnya ibu secara konsisten menyusui bayi secara langsung, maka volume ASI juga akan semakin meningkat. Tadi ya, pabriknya dibentuk dan banyak memproduksi ASI. ASI akan terus dihasilkan bila payudara terus dirangsang dan tidak akan habis kecuali ibu menjarangi menyusuinya. Karena misalkan ibu bekerja terus dia nggak perah ASInya, maka nanti lama-lama payudaranya akan berkurang produksinya ya, karena tadi tidak dihisap atau tidak diperah ya melalui puting tersebut. Nah, apakah ASI cukup? Ya, ASI sangat cukup. Allah sudah berikan masing-masing anak itu sesuai rezekinya, sesuai dengan diri dia. Jadi segitu yang Allah berikan, ya segitu cukupnya itu untuk bayi kita dari payudara kita. Jadi ada yang suka ASInya terasa kok saya payudaranya nggak pernah kencang ya, kok saya selalu sedikit ya kalau pumping misalkan. Kok bayi saya minumnya seperti sedikit ya, atau ada juga ibu-ibu yang ASInya selalu mengucur gitu, dia sebentar aja udah bengkak, udah bleber gitu, udah sampai bajunya basah. Itu masing-masing anak ada rezekinya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya tidak perlu ASI yang melimpah, yang perlu adalah ASI yang cukup untuk anak kita. Dan ASI itu pasti dicukupkan, baik jumlahnya maupun komposisi di dalamnya sudah sesuai dengan tubuh anak kita, sudah Allah ciptakan seperti itu. Ingat prinsip si air liur bayi tadi ya, yang dia memberitahukan ke tubuh ibunya bahwa ini yang aku butuhkan Bu, gitu. Agar sukses menyusui, tugas kita hanya berpikiran, berhusnuzon, dan percaya diri bahwa ASI kita cukup. Seperti itu aja. Sekalinya ibu tidak percaya diri, maka ibu akan berpikir hal yang lain.
contohnya dia akan berpikir untuk pindah ke sufor, padahal ASINya cukup, karena dia tidak mengetahui konsep ini. Jadi yakinkan diri bahwa ASI cukup untuk anak kita. Hal ini akan membawa rangsang positif ke otak untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Kalau ibunya bahagia, ibunya gembira, hormon oksitosinnya tinggi dan ASINya semakin mudah untuk keluar. Nah, ibu juga perlu menjaga asupan agar kuantitas dan kualitas ASINya baik. Makanan seperti apa? Tidak ada makanan-makanan yang khusus. Makan aja apa yang ada di sekitar kita ya, yang Allah sediakan di alam kita. Jadi jangan terlalu berlebihan nyari-nyari yang nggak ada. Misalkan kacang almond bagus loh untuk ibu menyusui. Iya, kacang almond memang sangat bagus. Tapi kan sulit didapat dan juga harganya mahal. Jadi ibu bisa cari yang ada aja di sekitar kita karena itu sudah Allah sediakan yang cocok untuk tubuh kita yang ada di daerah kita ini ya. Jadi makanan-makanan endemik misalkan kacang hijau atau katuk atau kelor dan lain-lain ya. Yang penting prinsipnya pakai prinsip gizi seimbang. Asupannya harus bervariasi dan seimbang. Jika ibu kekurangan gizi pun, menurut penelitian si anak yang menyusui atau kualitas ASINya itu kurang lebih hampir sama dengan ibu yang gizinya baik. Ya, jadi ASI itu selalu berkualitas. Ibunya kurang gizi maupun tidak kurang gizi, ASI itu akan selalu berkualitas. Kenapa? Karena kalau ibu kurang gizi, maka tubuh kita akan mengorbankan diri. Jadi diambil zat-zat yang dibutuhkan bayi itu. Jadi paling si ibunya yang akan kekurangan gizi seperti itu, tapi ASINya akan selalu berkualitas. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk ASI banyak dan berkualitas. Pertama, tentu saja melakukan inisiasi menyusui dini, nanti akan saya paparkan berikutnya. Asupan nutrisinya yang baik, jadi kalorinya harus tinggi, jadi ibu biasanya lapar ya, karena kan kita memproduksi ASI ya. Perbanyak protein dibanding karbohidrat, jadi kalau misalkan lapar terus ya kurangi nasinya, dan proteinnya dibanyakin, minum air yang cukup, karena bahan dasar dari si ASI tentu saja cairan ya. Susui semau bayi, tidak dibatasi waktu untuk khususnya untuk bayi di bawah 1 tahun. Nanti untuk anak di atas 1 tahun ada aturannya lagi. Nanti ini pelajarannya berbeda lagi. Susui sampai payudaranya terasa kosong. Nah, jika perlu dan ibu merasa percaya diri konsumsi ASI booster atau Galactogok, itu silahkan. Contoh, ibu makan sayur bening, katuk, kelor, bayam, dan sebagainya. Kacang-kacangan, herba tertentu seperti kelabat, jahe, kunyit, kunir, dan sebagainya. Dan juga kurma. Untuk kurma ini khususnya, dia bisa merangsang pengeluaran hormon oksitosin ya. Nah, kemudian untuk memperbanyak lagi produksi, bisa tadi pakai prinsipnya si hormon prolaktin yang semakin banyak sering dirangsang putingnya, maka akan semakin tinggi produksi ASI. Caranya salah satunya dengan power pumping, yaitu ibu memerah ASI di malam hari. Biasanya sekitar di atas jam 11 ya, sampai pagi hari, atau sekitar 2/3 malam terakhir silakan, atau disusuin bayinya di malam hari tersebut agar si hormon prolaktinnya itu yang lagi meningkat-meningkatnya memproduksi ASI semakin banyak ya. Percaya diri dan bahagia. Nah, untuk bayi di awal-awal lahir itu juga disusuinnya sekitar 2-3 jam. Jadi kalau bayinya itu tidurnya terlalu lama, sebaiknya tidak apa-apa dia dibangunkan untuk menyusui. Nah, ada ibu yang tidak percaya diri karena tidak mengetahui konsep yang tadi ya. Dia merasa ASINya masih sedikit dan perlu sufor. Akhirnya karena dia merasa ASINya sedikit, padahal ASINya itu ada, ibu kemudian merasa tidak puas anaknya, ditambah lagi anaknya misalkan rewel atau menangis. Dia akan kepikiran pertama kali pasti sufor. Kalau tidak dia yang kepikiran, pasti orang di sekitarnya akan menyuruh memberikan support, mensupport memberikan sufor ya. Kemudian si bayi itu akan minum susu formula tersebut yang membuat dia lebih kenyang karena gulanya lebih tinggi. Dan dia jadi malas menyusui ke ibunya. Ditambah lagi dikasihnya lewat dot yang alirannya gampang gitu, tinggal buka mulut udah masuk ASI. Sedangkan kalau dia nyusu sama ibunya dia harus usahakan, harus nyedot sampai keringetan. Nah, lama-lama dia malas nyusu sama ibunya, minta support lagi. Payudaranya kurang stimulasi. Jadi akhirnya tidak diproduksi lagi ASI, lama-lama payudaranya kering
apalagi tambah bayi sering menangis karena lapar, karena biasanya kalau yang bayi yang sudah kena SUFOR itu dia akan tidak mau lagi ya ke ibunya. Jadi akhirnya gagal ASI eksklusifnya. Ini kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, jika kalau misalkan untuk menghindari seperti ini apa? Caranya pertama ibu yakin dulu dengan konsep dan prinsip menyusui. Kemudian tidak ada cara lain kalau misalkan bayi menangis, susui terus. Susui terus, jalan satu-satunya hanya merangsang puting tersebut dengan cara menyusui bayi. Tidak ada pilihan lain selain menyusui. Ya, jika bayi terus menangis, itu adalah cara komunikasi bayi. Susui atau cek ada nggak keadaan lain yang membuat bayi itu menangis, misalkan ingin digendong, dia pipis atau buang air besar, misalkan dia sakit. Dan ini ada beberapa tanda ya, tanda bayi lapar sehingga super lapar. Jadi pertama dia kalau cuma lapar aja akan bergerak-bergerak, membuka mulut, menengok kanan kiri untuk mencari puting susu, sangat lapar, dia sampai meregang. Nah, super lapar, dia akan sangat gelisah dan menangis. Tangannya kadang mengepal, sampai tangannya mengepal itu artinya dia sudah sangat lapar. Nah, ini tadi konsep dari hormon prolaktin. Semakin banyak dia dikeluarkan ASI-nya dari payudara ibu, maka akan semakin banyak diproduksi. Ini yang dipakai oleh ibu-ibu yang sangat percaya diri untuk menyimpan ASI-nya sebagai cadangan untuk anaknya. Ini adalah contoh kasus ya, salah satu ibu di Cirebon, dia punya bayi 5, dan ASI-nya dia bisa stok sampai 1 kulkas seperti ini. Bayangin hanya dari 2 payudara. Dan ini yang seperti ini, cerita seperti ini banyak. Tidak hanya pada ibu ini. Di sekitar kita juga banyak ibu-ibu yang dia menstok ASI karena untuk persiapan bekerja ya sampai berkulkas-kulkas gitu. Ya, jadi insya Allah akan selalu dicukupkan oleh Allah. Yang penting kitanya percaya diri. Nah, ada kasus tertentu yang membuat ASI itu telat diproduksi. Contohnya pada ibu yang disesar, normalnya kan tadi sekitar 48 sampai 72 jam ASI itu pasti akan produksi. Tapi pada pasien-pasien yang sesaria, karena faktor dia anestesi atau disuntik bius, maka akan lebih melambat. Terus pada perempuan yang pertama kali melahirkan, adanya plasenta yang masih tertahan di dalam rahim, jadi masih ada sisa plasenta yang membuat hormon prolaktinnya tidak keluar. Pada ibu-ibu dengan diabetes dan pada ibu-ibu yang stres. Ibu-ibu yang stres kan dari hormon oksitosinnya nggak keluar ya. Ini mungkin akan lebih telat keluarnya. Nah, sukses menyusui caranya ibu tadi harus percaya diri ya. Caranya percaya diri gimana? Ibunya tentu saja harus punya ilmu, dia harus cari ilmunya. Jadi tidak mungkin dia mendapatkan ilmu dari wangsit atau datang begitu saja. Tentu saja harus dicari ya. Dan perlu adanya dukungan dari orang-orang sekitar. Alhamdulillah saat ini pemerintah kita sangat mendukung ASI dan juga udah banyak komunitas-komunitas ASI. Silakan bergabung, lebih bagus memang bergabung sih dengan komunitas ASI kalau misalkan kita sedang proses menyusui untuk menumbuhkan semangat ya. Dan juga para ayah-ayah juga sudah mulai membuat komunitas. Nah, kunci agar sukses menyusui, ini saya cuma sekilas aja, nanti insya Allah dijelaskan di pertemuan berikutnya ya. Jadi, salah satu ilmu yang harus Ibu tahu juga adalah cara menyusui, yaitu posisi dan perlekatan. Posisi bayi artinya bagaimana kita memposisikan bayi di payudara kita. Caranya, si bayi itu harus semuanya menghadap ke ibu. Badannya sama wajahnya, jadi dihadapin semua ke ibu. Kebanyakan kan badannya menghadap ke atas ya, cuma kepalanya aja, jadi dia begini minumnya. Kayak kita aja kalau misalkan, kalau kita minum miring gini kan nggak enak. Jadi semuanya harus menghadap ke arah badan ibu. Kedua, perlekatannya benar, yaitu perlekatan si mulut bayi terhadap si areola atau bagian hitam dari payudara ibu. Caranya dagu menempel ke payudara ibu, ditempelin dulu biasanya, kalau nanti besok saya ajarin. Mulut dibuka lebar, lalu dia nanti sebagian hitam payudara ibu atau areola ibu, terutama bagian bawah masuk ke dalam mulut bayi.
Boleh nggak yang ke depan? Ya, boleh. Bibir bawah bayi melengkung keluar, jadi nanti bibirnya kayak doer bagian bawah gitu. Bibir bayi tidak boleh kempot. Ya. Kemudian dia harus bukan menghisap, maaf, dia harus memerah bagian hitamnya atau areolanya ya, dan tidak terdengar bunyi decap. Nggak boleh ada seperti itu. Kalau seperti itu artinya perlekatannya tidak benar, dia hanya menghisap putingnya aja. Yang benar bukan menghisap puting ya, tapi memerah areola. Nanti insya Allah besok ya. Bukan besok, nanti pertemuan berikutnya ya. Kenapa harus kita perhatikan dua hal tersebut? Karena itu akan mempengaruhi kesuksesan menyusui. Kalau yang dua tadi tidak benar, maka bayinya tidak bisa menyusui dengan benar, dengan baik. ASINya tidak masuk ke dalam tubuh dia. Nanti salah satu cirinya yaitu putingnya lecet dan berat badan bayinya tidak naik. Nah, sesudah kita mengetahui itu semua, kita harus tahu tanda bayi kita ini cukup enggak sih ASINya, apa emang kurang. Kalau kurang kan harus dievaluasi lagi kan, apa nih yang salah, kok bayi kita kurang ASINya. Tadi pertama posisi dan perlekatan menyusuinya udah benar, kita cek udah benar. Terus berat badan bayinya, ini yang perlu kita ketahui ya, di minggu pertama, berat badan bayi itu tidak turun lebih dari 10%. Jadi memang dia akan ada penurunan berat badan, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian di minggu kedua, kemarin udah turun nih, tidak lebih dari 10%. Di minggu kedua dia harus normal lagi ke BB dia pas dia lahir. Misalkan dia lahirnya 2,5 kilo. Kemudian beberapa hari berikutnya turun jadi 2,4, 2,3. Nah, di minggu kedua dia harus normal lagi ke 2,5 kilo lagi. Baru nanti dia naik lagi terus. Sesuai dengan kurva pertumbuhan. Nah, kurva pertumbuhan ini ada di buku Pink. Setiap ibu hamil pasti punya buku ini insya Allah ya. Kita lihat buang air kecilnya. Hari pertama dia lahir minimal 1 kali. Hari kedua 2 kali. Begitu seterusnya sampai hari ke-6. Di atas hari ke-6 minimal dia pipisnya harus 6 kali per hari. Buang air besarnya di hari pertama sampai ketiga warnanya hitam karena dia masih mengeluarkan sel-sel mati yang dia telan dari ketubannya. Di hari berikutnya baru kuning. Buang air besarnya kalau kurang dari 1 bulan minimal 2-3 kali per hari. Di atas 1 bulan dia bebas aja kalau bayi ASI, nggak ada aturannya dia buang air besarnya harus berapa, bahkan sampai 2 minggu masih kita toleransi karena semua yang dia hisap dari ibu itu steril dan dipakai semuanya, diserap oleh bayi. Jadi ampasnya mungkin sedikit, jadi tidak ada yang perlu dikeluarkan. Kita lihat juga perilaku bayinya nih. Kalau dia setelah menyusui dia tidur nyenyak atau tampak puas, yang tadinya tangannya menggenggam terus dia melepas gitu, itu artinya dia kenyang. Ya, nanti dilepas sendiri terus dia tidur. Itu adalah tanda bayi cukup dapat ASI. Jadi kalau ASI payudara kita kempes, kok ASI, terus kita berpikir, kok ASI kita kayaknya kurang ya, payudaranya kayaknya nggak ada ASINya. Tapi anak kita memenuhi syarat ini semua, berat badan lahirnya, berat badannya sesuai kurva pertumbuhan, buang air kecilnya juga normal, dan dia juga tidak rewel gitu, kayaknya dia baik-baik aja, tidur-tidur aja, berarti artinya ASI kita cukup. Jadi jangan berharap ASI kita muncrat-muncrat keluar. Ya udah cukup segitu emang yang Allah berikan. Yang penting bayi kita dia cukup ASINya, tumbuh sesuai dengan seharusnya dia, optimalnya dia tumbuh ya. Dan bayi menangis bukan tanda ASI kurang, itu harus dicari tahu. Dia menangisnya itu karena lapar atau karena ada hal yang lain. Misalkan karena dia kepanasan aja dia bisa nangis ya. Jadi ibu nanti kalau yang terus menyusui bayinya dia akan paham, dia akan mengenal bahasa bayinya ya. Nanti ibu pelan-pelan akan belajar kenapa bayinya ini menangis. Nah, di program kita terutama yang dari WHO ya, kita ada program bayi ASI eksklusif. Jadi bayi itu hanya diberikan ASI saja pada usia 0 sampai 6 bulan. Kemarin ada yang nanya nih, bener pas sampai 6 bulan? Iya, pasin aja sampai usia dia 6 bulan Masehi, nggak apa-apa. Ya. Baru setelah itu dia boleh ditambahin MPASI ya. Tidak boleh diberikan air putih, tidak boleh diberikan makanan lain, tidak boleh diberikan minuman lain. Mau dikasih madu, mau dikasih minyak zaitun itu nggak boleh. Makanan terbaik dia dari Allah langsung yaitu ASI. Kalau mau tahnik silahkan. Kalau misalkan dia sakit dan dikasih obat ya silahkan. Ya, tapi tidak yang lain-lain di luar itu.
Terus kemudian lanjutkan menyusui sampai sempurna 2 tahun, cuma di usia dia yang ke-6 bulan, karena dia tidak cukup hanya dari ASI saja kebutuhan badannya, maka harus ditambahkan makanan pendamping ASI ya. Nah, itu prinsip dan dasar menyusui. Kita ke IMD ya, karena IMD ini salah satu yang bisa mensukseskan menyusui. Jadi kalau IMD-nya itu baik dan dilakukan, insya Allah berikutnya akan bagus menyusuinya. Ya, jadi IMD ini menentukan kesuksesan menyusui di hari-hari berikutnya pada ibu. Inisiasi menyusui dini sendiri sudah pernah dilakukan dan juga diberitakan di dalam Al-Quran dari kisah Musa dan ibunda Nabi Musa ya, di surat Al-Qasas. Dalam ayat ini Allah memerintahkan ibu Musa untuk segera menyusui anaknya sesaat setelah melahirkan. Dan setelah itu pun bayi Musa tetap dikembalikan Allah kepada ibunya. Jadi segenting apapun kondisi saat itu, Allah tetap menyuruh ibunda Nabi Musa untuk menyusui anaknya. Nah, cinta pertama bayi baru lahir dan ibunya itu yaitu tadi saat proses menyusui. Saat proses menyusui, terutama saat IMD itu, saat pertama kali anak bertemu dengan ibunya, si bayi itu akan mengenali ibunya pertama kali melalui aromanya, terutama aroma kolostrum, yaitu susu ASI yang tadi pertama keluar, itu sama baunya dengan bau ketuban. Jadi dia akan tahu bahwa itu adalah tempat makanan dia tadi di puting ibunya itu. Ya, kemudian suara dan tatapan mata juga dia akan ingat suara ibunya, karena suara yang paling dia dengar selama dia di kandungan, terutama usia 4 bulan ke atas, itu adalah suara ibunya. Jadi ketika ibunya bicara, dia akan tahu bahwa itu adalah ibunya, dan dia akan merespon dengan menatap wajah ibunya itu. Kemudian kontak tubuh. Nah, seorang bayi itu harus ada kontak tubuh. Kalau dia terpisah, biasanya dia akan menangis karena stres ya, dan berharap disatukan lagi dengan ibunya yang paling dia kenal karena sudah membawa dia selama 9 bulan. Nah, dalam proses IMD, sesaat ketika bayi lahir dalam kondisi sehat, kemudian diletakkan di perut maupun dada ibunya, dia itu akan merangkak sendiri ke dada ibunya. Dia tahu di dada ibunya itu ada sumber makanan dia. Kemudian dia datang ke puting ibu yang aromanya sama seperti ketuban yang udah dia kenal, dan terlihat hitam. Payudara itu kan mulai menghitam ketika kita hamil dan melahirkan. Itu yang paling dia lihat jelas, jadi kayak target gitu, target hitam itu yang harus aku capai. Itu makanya warnanya hitam, karena bayi baru bisa melihat warna hitam putih. Ya, penglihatan bayi baru hitam putih. Yang diinginkan bayi hanyalah digendong sepanjang hari. Jadi dia menginginkan kenyamanan. Jadi nggak heran kalau bayi itu menangis terus ketika digendong dia diam ya. Jadi dia pengen dekat aja sama ibunya, dekat dengan sumber ASI atau sumber makanan yang itu tentu saja ada di dada ibunya. Nah, kesuksesan menyusui ditentukan oleh IMD tadi. Jadi langkah pertama menyusui yang sukses itu dari IMD-nya. Jadi nanti kalau kita melahirkan, kita cari benar-benar klinik atau rumah sakit atau praktek bidan yang dia pro IMD, dia juga pro ASI, dan ada rawat gabung. Tapi mungkin kesulitannya saat COVID ini, terutama ibu-ibu yang punya positif COVID ya, biasanya semua ini jadi hilang, kecuali benar-benar di rumah sakit tertentu ya yang masih mau menerapkan. Jadi inisiasi menyusui dini nanti dibahas berikutnya nih, dibagi jadi 2 ya, skin to skin contact dan early initiation of breastfeeding. Nah, jadi inisiasi menyusui dini yaitu menyusui saat bayi keluar lahir langsung ditempatkan ke perut ibunya, walaupun ari-arinya itu belum digunting. Ari-ari digunting bisa kapan aja, mau hari berikutnya, mau 1 jam kemudian, mau sampai lepas sendiri nggak masalah. Jadi langsung ditempatkan di perut ibunya atau di dada ibunya. Kalau ibunya itu sesar, nanti si bayinya itu dibiarin, jangan langsung diblak suruh nyusu, enggak, dia akan merangkak sendiri, prosesnya alami. Dan IMD ini dilakukan selama 60 menit. Ya, kalau di klinik atau rumah sakit biasanya dibersihkan dulu baru diberi vitamin K dan sebagainya. Kalau mau silakan langsung nggak apa-apa.
Nah, berhasilnya IMD bukan menyusui atau tidak. Jadi kalaupun si bayi itu tidak sampai menyusui ibunya nggak apa-apa. Ya, misalkan dia cuma sampai menghampiri aja, dia diem, udah 1 jam dia diem aja nggak nyusuin, itu nggak masalah. Itu tetap dihitung IMD-nya berhasil. Yang penting dia ada di dada atau perut ibunya, ada di pelukan ibunya, itu akan membentuk bonding si bayi, mengenal si bayi itu mulai mengenal ibunya. Ini adalah ibuku, ini adalah payudara ibuku, ini adalah tempat aku menyusu. Begitu juga dengan ibunya. Ibunya akan mulai terbentuk bonding. Dia akan sadar bahwa ini adalah anakku. Ini anak yang baru saja kulahirkan. Dia membutuhkan susuku, dia membutuhkan asiku. Itu yang paling utama yang mau kita cari. Jadi bondingnya itu yang mau kita cari, bukan dia nyusuin atau tidaknya. Ya. Jadi sangat penting kesan pertama atau love at first sight antara ibu dan bayi tersebut. Nah, manfaatnya ternyata banyak. Menurut science, medical science, pertama, si anak itu akan mendapatkan kehangatan. Jadi inkubator alami buat si anak adalah sebenarnya ibu. Dia tidak butuh inkubator yang hangat gitu. Tubuh ibu sudah sangat mencukupi. Si anak dapat kenyamanan, dia dapat input sensori dari tubuh ibunya. Tadi skin to skin contact tadi ya. Kadar gula darahnya juga jadi lebih baik. Nanti kualitas perlekatannya dia saat menyusui jadi lebih baik karena dia lebih mengenal puting ibunya. Membantu pelepasan plasenta kalau sampai dia bisa menyusuin atau menghisap puting ibu, meningkatkan bonding attachment, ibu lebih lama dalam menjaga bayi karena tadi bonding ibu terbentuk, dan mencegah parenting disorder. Jadi ibu dan anak itu tadi ada bonding ya. Jadi ibunya sadar ini anak gue harus menyusuin dia, itu intinya ya. IMD mengurangi risiko kematian pada bayi baru lahir. 16% bila dilakukan pada hari pertama, 22% bila dilakukan pada 1 jam pertama pasca lahir. Jadi walaupun telat, misalkan ternyata bayinya ada masalah, Apgar skornya atau rendah, atau dia misalkan ada gangguan nafas nih, dikeluarin dari lahir, nggak nafas, kan harus dikasih bantuan tuh. Jadi nggak langsung IMD kan 1 jam pertama, nggak masalah. Setelah bayinya stabil, kasih aja ke ibunya. Jadi tidak ada kata telat untuk IMD. Selama 1 hari itu, silakan lakukan IMD. Apalagi misalkan pas COVID ini anaknya dites dulu, di apa dulu, baru ketemu ibunya siangnya nggak masalah, langsung lakukan IMD. Nah, jadi nanti ibu harus kritis melihat tempat persalinan yang ibu mau tempati ya, harus cek. Si rumah sakit ini pro ASI nggak? Jangan-jangan anak saya dibawa ke ruang bayi atau ruang perinatologi terus di sana dikasih sufor tanpa izin dulu sama kita. Ini nggak sedikit hal yang seperti ini. Atau tiba-tiba bayinya nggak ada di depan muka kita nih, sampai mau pulang baru dikasih. Itu kan melanggar ya. Melanggar. Ibu harus tahu bahwa ibu punya hak di setiap pelayanan fasilitas persalinan yang itu terhubung dengan hukum atau undang-undang. Jadi kita bisa menuntut kepada rumah sakit untuk kita mau dilakukan IMD, bisa diberikan ASI kepada anak kita dan minta diajari ASI oleh bidan atau perawatnya atau dokternya, dan rooming in atau rawat gabung selama 24 jam penuh itu anak kita ada di samping kita terus ya. Masih banyak rumah sakit yang belum melakukan itu. Tapi kemungkinan tadi yang saya bilang di masa COVID ini mungkin saja akan berbeda ya. Yang tadinya rumah sakitnya melakukan itu bisa saja menjadi berbeda tergantung rumah sakitnya ya. Nah, untuk mencapai kesuksesan menyusui sampai 2 tahun, kita perlu punya breastfeeding plan. Jadi kita perlu merencanakan, tadi kita berilmu dulu, kemudian kita menulis bagaimana nanti kita akan merencanakan menyusui anak kita. Jadi tidak hanya kita merencanakan persalinan, kita mau seperti ini, tapi breastfeeding atau menyusui juga harus direncanakan. Jangan sampai kita kayak orang bingung merencanakan bagaimana nanti saya ketika sudah menikah dan memiliki anak dan lain-lain, itu kan kita rencanain. Menyusui yang lamanya 2 tahun pun harus kita rencanakan. Belajar ilmu tentang ASI, kemudian mencari tempat bersalin yang pro alami, bayinya digendong kemana-mana. Jadi jangan berpikir bayi nangis ditaruh, kita bilang dia apa tuh namanya, bau tangan. Sebenarnya kan memang bayi itu butuh digendong. Manajemen ASI juga ibu harus jauh
Kalau misalkan ibu harus jauh dari anak, maksudnya ini, dia harus mencari pemeran pengganti ibu, bisa neneknya atau bisa tantenya dan lain-lain. Itu harus kita rencanakan jauh-jauh hari, apalagi jika ibunya punya pekerjaan ya, atau mau meninggalkan anak. Jika memerlukan pengasuh, utamakan dari keluarga dan orang yang soleh atau orang yang soleha dan soleh ya. Dan melis calon ibu susu, utamakan dari anggota keluarga dahulu, karena kita tidak tahu besok akan terjadi apa pada diri kita saat melahirkan dan menyusui anak. Ini tetap harus ada listnya. Misalkan kita melis, oh iya sepupu kita lagi menyusui juga, atau oh iya adik saya sedang menyusui juga, nanti itu bisa di-list sebagai calon ibu susu untuk anak kita ya. Nah, misalkan saya bekerja atau sekolah, ini juga harus diperhitungkan. Memungkinkan nggak bayinya dibawa ke tempat kerja, ramah ASI nggak. Kalau misalkan nggak ramah ASI kantornya, diminta mulai dari sekarang. Sekarang saya lagi hamil nih, kok kantor saya nggak ada tempat ASI, nggak ada kulkas buat naruh ASI, itu bisa kita minta. Kalau perlu tunjukkan undang-undangnya. Apakah kita full time worker dan lain-lain ya. Orang yang megang anak kita juga harus sama visi misinya. Karena jika kita meninggalkan kewajiban kita yang tadi menyusui dan mengasuh anak, tentu ada konsekuensinya. Konsekuensi tersebut yang harus kita minimalisir. Jangan sampai konsekuensinya itu terlalu berat untuk kita dan anak kita. Nah, ASI ini tidak tergantikan ya. Kedudukan ASI tidak dapat digantikan dengan jenis makanan atau minuman lainnya. Jadi biar bayinya kenyang dikasih pisang, itu banyak banget terjadi di masyarakat kita yang mengakibatkan bayinya itu ususnya menjadi tersumbat dan ususnya mati, jadi harus dioperasi, itu tidak sedikit. Itu prinsip yang harus kita tahu. Para ibu yang secara medis tidak memiliki masalah apapun, ada yang enggan memberi ASI pada anaknya dengan banyak alasan, itu tidak boleh ya, kecuali punya alasan medis yang saya kasih tahu kemarin. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan dalam firman-Nya, yang menentang fitrah yang ada dalam diri seorang ibu dan merusak pendidikan anaknya. Ini yang belum kita pahami secara masuk ke otak kita dan hati kita, bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyusui anak sampai 2 tahun, dan kalau kita tidak sanggup kita harus mencari pengganti ibu susu, itu belum masuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menganggap enteng kalau bayi itu tidak disusui oleh kita. Karena yang ada di masyarakat kita kan sufor, dikasih sufor seperti itu. Jadi ada jalan pintas yang melanggar syariat tadi ya. Dengan alasan apapun dan jika tidak menimbulkan kemudaratan, ibu harus terus menyusui anaknya hingga sempurna penyusuannya. Sebab ini merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan. Nanti insya Allah Ustadz Torik yang akan bahas ini, kalau misalkan ibunya tidak bisa menyusui, apa yang harus dilakukan oleh ayahnya dan juga ibunya ya. Nah, kenapa banyak yang mudah menyerah kepada selain ASI? Nah, pertama, si ibu itu mungkin kurang tekad kuat. Jadi kita harus siapkan azam dan tekad kuat untuk memenuhi hak ASI bayi sempurna 2 tahun dengan memahami bagaimana Allah dan Rasulullah mengutamakan hak ASI bayi melalui Quran dan hadis tersebut. Ada teman saya yang sampai bilang, kalau melalui WHO kita sulit masuk kepada ibu-ibu untuk meminta mereka menyusui, maka masukkanlah perintah Allah bahwa dengan dasar agama ini kita minta agar ibu-ibu mau menyusui anaknya. Karena selama ini kita patokannya ke WHO ya, pemerintah juga ke situ terus ngajarinya. Kalau misalkan teman-teman ikut pelatihan menyusui atau edukasi menyusui dari komunitas-komunitas menyusui, mereka pasti mengarahkannya ke medis gitu. Tidak ada yang mengarahkan langsung ke agama. Walaupun ada menambahkan, tapi tidak full untuk mengajak, karena ini adalah perintah Allah. Tidak ada, hampir tidak ada ya. Nah, kita juga harus yakin bahwa Allah menjamin rezeki anak kita sejak lahir lengkap dengan bekalnya, yaitu ASI dalam payudara. Banyak yang ditarawih selain ASI saat baru melahirkan dan tidak ada pendampingan cara menyusui dari tenaga kesehatan. Ini yang teman-teman harus tahu. Jadi jangan kaget kalau kita melahirkan, terus kita nggak pernah diajari tentang ASI. Karena dokter, bidan, dan perawat sendiri sebenarnya tidak mendapatkan pendidikan khusus dan full mengenai ASI ini ya. Jadi tidak semua dokter itu paham tentang ASI. Nah, makanya kita sendiri yang harus proaktif mencari tempat persalinan yang pro menyusui.
Kemudian ini pesan terakhirnya, ibu juga sama-sama belajar bersama anak. Saat anak pertama kali menyusui, dia itu lagi belajar. Dia belajar bagaimana cara menghisap, bagaimana cara memerah payudara ibu, gimana harusnya badan dia posisinya terhadap ibu, harus berapa lama dia menyusui, itu dia masih belajar. Seperti layaknya belajar Al-Quran, setiap huruf Al-Quran kan memiliki haknya masing-masing untuk ditegakkan ya, detail dan rinci. Ada tahsinnya, ada tajwidnya, dan itu terapkan ke kita saat kita mengasuh anak, sehingga kita bisa mendapatkan anak yang terbaik gitu. Kemudian pesan siroh, ini satu lagi saya berikan tentang siroh ya, pentingnya ibu menyusui bayinya bagi Rasulullah. Jadi ada kisah seorang wanita yang mengaku berzina, kemudian dia melapor kepada Rasulullah bahwa dia telah melakukan zina dan dia juga ingin dihukum untuk membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Tapi waktu itu dia harus menyusui gitu, harus menyusui anaknya. Maka Rasulullah menangguhkan hukuman si perempuan itu hingga sampai si anaknya itu bisa disapi. Padahal gampang bagi Rasulullah untuk mencarikan ibu susuan bagi anak itu. Kan si wanita ini kan udah pengen dirajam kan ya, udah pengen dihukum. Kalau Rasulullah mau ya sebenarnya tinggal hukum aja. Kan itu kan udah kena hukum kan ya, udah kena syariat hukum gitu kalau dia berzina. Tapi sama Rasulullah itu nggak dikasih gitu. Jadi Rasulullah kalau mau gampang, ya udah kamu dihukum rajam, anak kamu disusuin sama ibu susuan. Tapi ternyata enggak. Jadi hikmah dari perintah Rasulullah itu si ibu yang berdosa itu harus menyelesaikan penyusuannya itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban kamu karena kamu masih sanggup menyusui. Jadi ditunda dulu hukumannya sampai dia selesai. Jadi ini tentang kewajiban seorang perempuan sebagai individu, sebagai seorang ibu. Rasulullah memberi kesempatan pada perempuan tersebut untuk menuntaskan kewajibannya sebagai individu, bukan sekedar memenuhi si anak itu biar kenyang, cari aja ibu susuan gitu, nggak seperti itu. Karena jika yang dimaksudkan dalam perintah penyusuan adalah sekedar bicara tentang hak bayi, maka pemenuhan hak itu bisa dari mana aja ya. Bahkan dari support pun harusnya bisa. Kalau cuma buat masalah kenyangnya doang. Ya. Kemudian nanti ini juga saya perlu ceritakan sedikit karena ada medical science di breastfeeding father atau ayah ASI atau suami yang pemilik ASI, karena dia sang suamilah sebenarnya yang bertanggung jawab memberikan ASI kepada anaknya dan dia memerintahkan si istrinya untuk memberikan ASI untuk anaknya. Kalau si istrinya itu tidak bisa atau ada problem misalkan tidak bisa menyusui, maka yang punya tugas diberikan kewajiban mencari penggantinya yaitu sebenarnya ayahnya. Nah ini perlu saya berikan sedikit, nanti insya Allah mungkin Ustadz Torik akan lebih jelas lagi. Peran ayah, Allah menggambarkan bahwa ayah mempunyai peran yang sama besarnya dengan ibu. Suami turut memberikan support dan arahan kepada istri untuk menyusui anaknya, dan sebaiknya hingga sempurna 2 tahun. Jadi sebenarnya yang perlu mengetahui ayat-ayat tentang ASI ini tidak hanya si ibu, tapi laki-laki dan ayah, calon ayah juga harus tahu. Karena ayah wajib mencarikan ibu susu jika ibu kandungnya itu tidak bisa menyusui anaknya. Dan ada 2 kewajiban nih sebagai suami untuk mendukung istrinya yang menyusui. Pertama, memberikan rezeki atau nafkah yang halal. Itu berarti dukungan nutrisi. Ini ada di ayat Quran di Al-Baqarah 233 tadi ya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Jadi 2 support yang harus dikasih ayah yaitu dukungan nutrisi berupa rezeki atau nafkah yang halal. Yang kedua adalah dukungan jiwa dan fisik berupa salah satunya pakaian yang baik. Nah, jadi harus satu tim tuh antara si ayah, ibu, dan anak supaya mereka sama-sama berjuang 2 tahun sempurna penyusuan si anak, ya, termasuk pengasuhan dan pendidikan di dalamnya. Ya. Nah, salah satunya ini juga bisa minta pijitin ke ayah, pijit oksitosin. Nah, ini pijit oksitosin ini bisa membantu meningkatkan hormon oksitosin untuk si air susunya itu keluar dengan lancar ya, dengan cara memijat punggung si ibu. Nah, ini perlu ayah pelajari nih. Caranya seperti ini, bisa dengan enaknya duduk seperti ini, biar tulang punggungnya itu kebuka semua ya, jadi melengkung.
ibu duduk rileks, payudaranya bebas aja, lepas gitu, nggak perlu pakai bra. Kemudian dipijit pakai jempol, diputer-puter nih di pinggiran tulang punggungnya itu, ya dipijit, memutar. Ini mutarannya ada gambarnya ya. Menggunakan 2 kepalan tangan dengan ibu jari menunjuk ke depan. Jadi gini, ya tekan kuat-kuat, melingkar kecil sampai sebatas tali bra lah, lakukan selama 2-3 menit. Ya daripada orang lain yang melakukan, mendingan suami sendiri ya. Nah, breastfeeding father atau ayah ASI dalam medical science ada juga penelitiannya, menyusui kan tadi memerlukan hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin yang dipengaruhi oleh perasaan ibu, terutama hormon oksitosin, maaf ya, hormon oksitosin saja. Nah, ini bisa ayah yang memberikan. Jadi ayah memberikan ketenangan kepada ibu supaya hormon oksitosin ibu atau hormon cintanya mengalir dengan baik. Dikasih makanan yang halal, yang enak, dikasih pakaian yang baik, karena tubuhnya kan juga berubah kan, yang tadinya misalkan kurus jadi lebih gemuk, itu kan pakaiannya harus berganti. Jadi ayah memberikan kesenangan itu kepada ibu. Penelitian menunjukkan bahwa di antara faktor yang menyebabkan seorang istri tidak menyusui anaknya karena tidak ada atau kurangnya dukungan suami, jadi suaminya cuek aja gitu. Ya, bahkan di negara seperti Swedia dan Skandinavia, mereka memberikan cuti bagi ayahnya yang si istrinya itu menyusui, berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia malah tidak ada sama sekali. Ya, jadi proses menyusui adalah proses yang dilakukan bertiga, antara ibu, anak, dan ayahnya. Bahkan sebenarnya dari lingkungan sekitarnya juga harus mendukung ibu agar dia bisa menyusui sempurna 2 tahun. Ya, sekian dari saya. Berikutnya boleh tanya jawab langsung ya, karena moderatornya mungkin tidak ada Mbak Sarah. Kabarnya ada Mbak Sarah kan. Ya silakan, boleh langsung kalau ada yang mau bertanya. Ini Dok, izin bertanya. Ya silakan, dari Nabila ya. Iya. Nah, tadi kan ada slide tentang apa sih, penglihatan bayi itu baru hitam putih. Nah, itu selama sampai berapa bulan, Dok? Kalau misalnya kita ajarkan misalnya benda-benda, nah itu apakah perlu kita print hitam putih gitu untuk mengajarkan ini apa gitu kan? Atau gimana? Ya, jadi kalau mata itu sampai 4 bulanan dia masih burem-burem. Ada nanti gambarnya bisa dicari di internet tuh. Pertama tuh burem dulu, hitam putih, lama-lama makin jelas. Baru di atas 4-6 bulan baru dia lebih jelas dan mulai warnanya mulai semakin jelas. Nah, makanya itu menyusui itu dia perkenalan sama ibunya. Nah, jarak yang dia bisa lihat itu sekitar sejarak wajah si ibu sama payudara ibu, tempat diletakkannya si anak. Nah, setinggi itulah jarak paling jauh yang bisa dilihat secara jelas wajahnya si ibu. Jadi menyusui itu adalah salah satunya fungsinya mengenali wajah si ibu dengan baik. Kalau misalkan Nabila mau ngajarin anaknya membaca misalkan ya, kayak misalkan reading aloud, membacakan nyaring, kan bisa dimulai dari bayi kecil. Itu cari buku yang warnanya masih hitam putih. Ada kok. Ada buku khusus yang masih hitam putih seperti itu. Di atas 4 bulan sampai 6 bulan dia baru jelas. Baru bisa jelas ya. Ya. Terus yang kedua ini Dok, apa sih tadi tentang IMD, kan ada teman saya itu usia maksudnya anaknya itu sampai 5 gitu Dok. Nah terus beliau tuh cerita kalau misalnya ada 2 anaknya yang tidak IMD, maksudnya siangnya baru dikasih ke ibunya gitu. Nah ketika udah besarnya tuh jadi lebih emosi dibandingkan dengan 3 saudaranya yang lain gitu. Itu apakah benar seperti itu atau hanya dugaan ibunya aja? Iya kan, banyak faktor sebenarnya yang membuat anak itu tadi ya lebih, misalkan lebih apa tadi, tidak lebih gimana, lebih tidak Lebih emosi lebih maksudnya. emosi ya. Lebih emosi. Sebenarnya banyak faktor, bisa karakter anak itu atau bisa cara kita perlakuan ke anak itu lebih berbeda. Yang jelas IMD hanya salah satu faktor untuk tadi bonding sama attachment itu gitu. Oh berarti memang berpengaruh ya untuk perilaku ke depannya gitu ya Dok?
Belum tentu, tapi Belum tentu. IMD itu membantu gitu. Nanti kalau kita bilang berpengaruh, banyak faktor kan. Iya sih, betul. Intinya Iya sih. selama anak-anak itu perkembangannya kan terus-menerus. Kalau Mm-mm. misalkan ada yang tidak sesuai ya kita bisa memperbaiki secara terus-menerus. Gitu. Misalkan ada yang kurang ya kita perbaiki gitu. Nggak apa-apa. Masih bisa dibentuk karakternya Iya, ya, Dok? iya masih bisa banget, masih bisa banget. Ditambah doa ya yang paling berpengaruh kan. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Nabila. Ada lagi? Nanti Oh insya iya. Allah di pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang itu tadi dikasih contoh ya cara posisi dan pelekatan menyusui sama penyulit. Beberapa penyulit yang biasanya membuat ibu lebih stres. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya tadi baru konsep sama prinsipnya aja. Iya. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau ini, Dok, saya nanya lagi nih. Apa Nabila? Eksklusif nih. Nah, apa sih, tadi kan ada yang tato punggung. Itu kan untuk ibu yang menyusui. Tapi kalau misalnya tato punggung untuk yang ibu hamil itu gimana, Dok? Apakah berpengaruh kepada kehamilan apa gimana? Iya, jangan kalau ibu hamil. Ibu hamil tato punggung itu kan yang kalau yang tadi itu untuk pengeluaran hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu fungsinya untuk kalau lagi hamil mau melahirkan itu untuk membantu mules. Kalau yang menyusui untuk membantu mengeluarkan ASI. Nah, kalau misalkan mau dilakukan ya nanti pas sudah HPL. Sudah HPL atau lewat bulan. Kok kayaknya nggak lahir-lahir, ya boleh itu. Biar hormon oksitosinnya naik. Oh, gitu. Oksitosinnya naik, merangsang untuk dia lebih mules. Ya, Dok. Soalnya ini suami saya kan sering notokin punggung. Jadi kalau mau di ini aja di pinggiran, tapi jauh dari tulang. Jadi hanya untuk gitu. otot aja. Jangan ditotok lah, dipijit-pijit biasa aja. Di betis gitu. juga termasuk yang harus hati-hati ya kalau ibu hamil. Oh, karena varises ya? Ya karena tadi kan proses takut merangsang melahirkan. Ini aja yang penting pijat pada ibu hamil itu untuk dia lebih rileks aja. Jangan dijadikan sebagai misalkan terapi apalagi ibu-ibu yang hamil trimester 1, 2 kadang ada yang perutnya diputer-puter, itu justru nanti takutnya plasentanya lepas lah atau jadi lebih mules ya. Jangan dulu, ditahan dulu ya. Kalau pegel istirahat aja. Siap. Syukran Kak Dokter. Afwan. Masih ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kak Intan, Kak Dok. Ya, ya, ini kita kayak eksklusif ya bersama Mbak ya, Nabila. Memang idealnya emang kalau yang pelatihan menyusui gini enaknya memang di bawah 20 orang sebenarnya idealnya. Ya, mungkin saya mau sedikit kayak curhat juga sih ya, Dok ya. Memang mungkin mindset kita sebagai ibu itu memang sangat berpengaruh ya. Karena waktu yang awal juga ya jujur memang karena orang sekitar gitu ya yang mendownkan gitu ya, mendownkan kita gitu. Tapi alhamdulillah untuk yang kedua ini sayanya kekeh gitu waktu itu walaupun kan pernah cerita-cerita juga ya sama Kak Dok gitu, walaupun dari bidannya lah meminta untuk nambah kasih support aja dulu katanya gitu. Cuman saya kekeh terus tanya-nanya gitu ya. Terima kasih juga ya jazakallahu khair Kak Dok ya. Nah, ini saya juga kadang kalau melihat, kadang kan saya suka WFO gitu ya. Terus saya kalau ngelihat teman-teman saya gitu, anaknya udah usia berapa, kadang seumuran gitu ya, berapa misalkan oh 3 bulan, oh sama dong. Tapi saya kadang suka ngelihat kok dia bisa pumping lebih banyak ya. Saya seperti gini. Ya, itu kadang yang apakah tapi kalau secara saya ngelihat ini ya perkembangannya bayi gitu, anak gitu ya, alhamdulillah masih perkembangannya masih sesuai grafiknya lah Dok, walaupun pernah ada
masih bisa ngejar gitu ya untuk yang ini itu Pak. Sekarang alhamdulillah gitu ya. Nah, itu kadang suka ngelihat kok yang lain bisa pumping bisa sampai penuh ya gitu. Saya ibaratnya setengah aja udah harus kayak power pumping gitu ya. Cuman segitu gitu aja gitu. Nah, itu apa ya? Cara kita untuk menstimulasinya lagi apa gitu ya. Kadang memang kalau apakah kita setelah menyusui misalkan nih kita menyusui langsung ya DWF gitu. Nah, apakah setelah selesai misalnya anaknya sudah tidur apa kita perlu pumping juga gitu. Karena ada kalau baca-baca harus dipumping juga gitu setelah anaknya selesai gitu untuk meningkatkan produksi apa seperti itu Kak Dok ya. Mungkin bisa inilah dikasih masukan ya. Jadi kalau pumping sebenarnya persiapan ibu bekerja itu harusnya ada satu materi khusus lagi sebenarnya. Jadi nanti diajarin kebutuhannya berapa banyak. Jadi kayak targetnya ini dia misalkan dapat cutinya 6 bulan, kapan dia mulai pumping, dan itu emang ada khusus lagi. Tapi intinya gini Teh, banyak ibu-ibu yang dia pumping sampai berkulkas-kulkas. Nih ujung-ujungnya itu dibuang, kadang ditawarin ke orang-orang, ada yang mau jadi anak ada yang mau nyari donor ASI nggak, ini saya ASI saya sekulkas, dibuang. Bahkan ada yang dijadiin buat mandi, disaranin tuh pakai aja buat mandi katanya gitu, ada yang sampai kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih Teteh percaya diri aja, apa yang misalkan kapan nih mulai WFO lagi ya, mulai di ini aja, di pumping, disiapin sedapatnya aja kita hitung. Misalkan usia dia 6 bulan kita tinggal, kita udah mulai targetin mau disiapin misalkan 1 bulan, untuk 1 bulan itu disiapin. Karena kenapa? Karena nanti kalau kita kerja yang dipakai untuk anak juga ASI yang duluan. Pernah dengar nggak Vivo sama Livo? Jadi first in first out, atau nah itu jadi yang kita pakai itu sebenarnya yang masuk duluan itu yang dipakai. Jadi yang udah dulu tuh kalau bisa jangan dipakai karena tidak lebih segar. Jadi kalaupun sekarang cuma sedikit nggak apa-apa, yang penting nanti pas lagi ngantor si ASI kita cukup untuk hari-hari berikutnya gitu aja. Nah, misalkan saya masih kurang percaya diri, pengennya banyak untuk persiapan, takutnya kurang. Nah, itu pertama memang untuk kepercayaan diri itu mungkin saja tidak hanya dari tadi ya, keyakinan tadi bahwa kita bisa produksi banyak. Kalau mau minum ASI booster ya silakan untuk menambah kepercayaan diri. Dan memang ada beberapa ASI booster yang juga memang berpengaruh ya untuk produksi ASI. Tapi jangan sampai minum obat-obat yang atas resep dokter. Ada tuh yang soalnya ada teman saya yang sampai kayak gitu, sampai minumin obat tertentu untuk produksinya meningkat. Emang meningkat, tapi kan kasihan ya jadinya ya, prinsipnya seperti itu. Jadi itu konsep pertama. Jadi kita ingat bahwa ASI yang kita berikan lebih baik ASI yang lebih segar. Jadi kalau daripada sampai sekarang punya 1 kulkas, saya jadi lebih percaya diri meninggalkan anak bekerja. Yang nggak begitu juga. Yang penting selama bekerja itu kita yakin kita bisa pumping yang untuk diberikan ASI yang segar gitu. Terus kedua, ya yang penting ini jangan lupa si tumbuh kembang bayi ini udah sesuai. Gitu, ini aja nih. Jadi kita nggak merasa bahwa ASI kita kurang. Si anak yang ini 2 anak ini sama-sama ASI doang nih, ASI eksklusif, yang satu gemuk, yang satu kecil kan. Nah, terus kita berpikir bahwa anak kita yang kecil ini kurang, tidak seperti itu, jangan bandingin badannya. Tapi selama dia ASI itu dan selama pertumbuhannya itu sesuai dengan grafiknya, tumbuh kembang sesuai dengan grafiknya, itu sudah mencapai pertumbuhan dia paling optimal. Karena memang kan kita nggak mungkin bisa menghindari genetik. Ada genetik anak yang memang dia gemuk, ada anak yang genetikalnya kecil dan kurus. Itu sih Teh. Jadi Teteh harus percaya diri. Nggak usah nengok orang lain ASInya sekulkas. Begitu. Gimana Teh? Ya, terima kasih Dok. Memang ya emang kadang ya namanya kita ibu-ibu ya pasti ngelihat juga sih kita. Kok itu kadang saya juga jadi kayak apa kalau ngelihat
yang sosmed yang terkait yang ibu-ibu pumping yang banyak gitu. Jadi males, udahlah daripada saya jadi Ya, pumping mah tetap aja pumping. Nanti ini pumping malam hari itu kan ngaruh ya. Anak udah tidur kita pumpingnya rajinin setiap 2 jam, setiap 4 jam lah, jangan 2 jam banget. Setiap 4 jam. Sama di kantor juga gitu, sambil kerja, misalnya kerjanya yang lebih enak sih kerja yang duduk gitu kan, bisa sambil pumping langsung 2 payudara. Gitu aja paling. Nanti misalkan kok ASI kita kurang, kita masih tetap bisa ngejar kok selama semua itu dikeluarin nih, disedot. Dia kan muncul lagi. Yang penting rajin-rajin minum air aja sama makanannya yang kualitas, yang bergizi maksudnya. Gitu. Misalkan masih kurang, aduh stoknya masih cuma 2 bungkus nih. Saya kan harus ninggalin besok. Ya malamnya kita kejar. Itu power pumping itu, yang power pumping kan ada ya. Nanti cari deh power pumping setiap berapa jam dan caranya itu. Gitu, banyak minum air. Gitu Teh. Insya Allah bisa. Mungkin sekalian aja ya Kak Dok. Misalkan kayak bulan Ramadan ya, sebentar lagi gitu. Nah, kita pengen mengusahakan mencoba dulu kan, kalau misalkan ujur itu kan kita melihat kondisi terlebih dahulu ya Kak Dok ya, apakah kita sanggup atau enggak. Nah, ini supaya kita bisa, walaupun itu diringankan ya, kita cuman kan kadang kita saya memilih pengen puasa gitu ya. Nah, ini ada ininya nggak ya Kak, tips-tipsnya gitu Kak Dok, biar kita juga masih kualitas ASINya masih bisa tercukupi gitu, kitanya juga masih kuat gitu. Ya kalau puasa, kalau misalkan bayinya masih di bawah 6 bulan, silakan pertimbangkan lagi. Tapi kalau mau puasa silakan dicoba dulu ya. Dicoba nanti dilihat reaksi bayinya seperti apa. Kan kelihatan tuh misalkan kemarin kita puasa bayinya lebih rewel misalkan. Ada yang sekarang saya nggak puasa kok bayinya lebih tenang, ya nggak masalah. Kalau misalkan kita mau nggak puasa nggak masalah. Nah untuk kualitas ASI tadi seperti yang saya infokan bahwa sebenarnya ASI itu kualitasnya akan tetap sama. Si ibunya punya gizinya baik atau tidak. Kalau dia nggak lagi gizinya nggak baik, dia akan bongkar gizi yang ada di tubuhnya dia, jadi ngorbanin si ibunya. Tapi kan kita nggak mau, kita badannya jadi kurang gizinya kan. Kita pengennya dua-duanya tetap sehat. Ya berarti makanannya tadi terutama dibanyakin yang proteinnya, sama minum air lebih banyak. Itu aja Teh. Berarti di sahur itu kita banyak protein sama air ya, minum ya. Protein itu bisa dari macam-macam, ada yang hewani sama nabati kan. Sama kalorinya kan minimal sekali menyusui aja sekitar 500 kalori. Jadi kalau mau dibanyakin karbonya atau sedikit ada gula ya nggak masalah. Misalkan gulanya bisa dari kurma. Nanti pas buka, bisa pas buka puasa dan sebelum mau tidur sekitar 1 jam atau setengah jam, boleh makan lagi nggak masalah. Atau malam hari bangun, mau makan lagi ya nggak masalah. Pasti akan jadi lebih lapar. Kalau kualitas ASI jangan khawatir. Pasti sama insya Allah kualitasnya. Cuma kadang kuantitasnya kadang lebih sedikit karena tadi cairannya itu kurang kan. Oke Kak, ya cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Sama-sama Teh. Masih ada yang ingin bertanya? Cukup? Nanti kalau misalkan baru kepikiran pertanyaan, nanti boleh di grup, nggak apa-apa ya, kan saya juga ada di grup. Nah, Ustadz Sidik mungkin sudah disudahkan? Ya, boleh Dok. Kita tutup ya. Ya, ada closing-nya Dok. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada IHNA Training Center dan juga kepada ibu dan calon ibu semua di sini. Insya Allah dengan bertambahnya ilmu kita yang dua hari ini ya, bertambah percaya diri terhadap apa yang sudah Allah firmankan dalam Quran mengenai ASI. Jadi
itu aja, percaya diri, berhusnuzon kepada Allah, dan juga yakin kepada Allah tentang rizki yang diberikan Allah kepada anak kita. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pertemuan terakhir mengenai penyulit pada ibu dan pada anak pada saat menyusui, yang juga banyak menggugurkan para ibu hingga gagal menyusui ya. Insya Allah ketemu kapan Ustaz, nanti diinfokan mungkin di grup ya. Ya, kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Kak Dok. Jazakillah khair, Kak Dok.